Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Halimah dengan NPM 231705300018 dari Prodi Manajemen kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang estimasi perkiraan permintaan. Estimasi permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa datang yang dihadapi dalam mengambil keputusan. Pada estimasi permintaan terdapat pendekatan yang dikelompokkan dalam dua bagian. Satu, pendekatan riset pasar. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan riset pasar. A. Survei konsumen, merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk mengatasi kelemahan, dilakukan observasi dengan cara mengumpulkan informasi tentang referensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. B. Eksperimen pasar, merupakan metode mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. C. Klinik konsumen, merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 2. Pendekatan analisis regresi. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Tahapan-tahapan melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi adalah sebagai berikut. A. Menentukan model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. B. Mengumpulkan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis data, apakah berupa data classification atau data time series. C. Menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persamaan linier dan persamaan tidak linier. D. Melakukan perhitungan persamaan regresi. E. Menguji hasil regresi. Pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitu uji tanda, uji signifikansi, uji determinasi, uji penyimpangan regresi. Perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial dapat dicontohkan sebagai berikut. Seorang manajer pemasaran yang ingin memperkirakan besarnya kuantitas yang dibeli atas produk perusahaan terkait dengan iklan yang dilakukan untuk mendukung penjualan suatu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak dilakukan iklan, makin banyak pula kuantitas yang diminta. Manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih sesuai dengan data yang didapatkan, sesuai dengan pendekatan analisis regresi. Langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Menentukan model permintaan. Dalam kasus ini, model terdiri dari 2 variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen Y dan iklan sebagai variabel independen X. Model ini dapat dituliskan sebagai berikut: Y sama dengan X dalam kurung X. 2. Mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produksinya diambil dari data penjualan.
Sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. Data kedua variabel diambil selama 10 bulan sejak peluncuran produk pertama kali, yaitu pada bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Oktober 2020. Data yang dikumpulkan disajikan dalam tabel berikut. Nah, teman-teman bisa melihat tabel tersebut pada PPT yang telah saya tampilkan. 3. Menentukan persamaan. Plot data yang diperoleh perlu dilakukan diagram. Pencar yang dimaksud untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan, apakah linier atau tidak linier. 4. Menghitung persamaan regresi. Dari perhitungan diperoleh A 7,60 dan B 3,5 hingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 7,60 tambah 3,53X. Apa makna nilai A dan B yang masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53? A. 7,60 berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai 7.600.000. Bila tidak ada iklan yang ditayangkan, koefisien regresi B menunjukkan sebesarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B 3,53 berarti setiap penambahan satu kali tayang, iklan akan berdampak pada meningkatnya kuantitas yang diminta sebanyak 3.530.000. 5. Menguji hasil regresi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. Ada 4 cara untuk menguji hasil regresi. Pertama adalah uji tanda koefisien regresi B di mana B bertanda positif. Uji kedua adalah uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Uji kecocokan model atau R kuadrat. Untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variabel bebas X. Berikut adalah tabel untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Koefisien korelasi. Besarnya R akan ditentukan dari tanda R lebih besar dari 0 hubungan positif dan R lebih kecil dari 0 hubungan negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R kuadrat, yaitu R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 0,85 sama dengan 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.